misal udah bilang kan, gua nggak suka cara lo gitu, ya udah selesai gitu guys. Udah sampai situ aja, dia nggak kebawa-bawa sampai baperan gitu, enggak. Halo guys, jumpa lagi bersama kita keluarga Saputra. Dalam vlog kali ini kita akan share bagaimana sih kehidupan kita di New Zealand. Apa saja suka dukanya. Kan pasti kan kalau misal dalam sebuah kehidupan kan pasti ada sukanya dan ada dukanya kan guys. Nah, kita kan hidup di New Zealand nih, kan pasti kalian penasaran juga. Kalau di New Zealand tuh kayak apa sih suka dukanya gitu. Nah, kita akan share semuanya buat kalian. Mungkin start dari Tirsa ya, untuk dari dukanya dulu aja deh. Kalau dukanya dulu. Dukanya tuh bagi kita berdua ya. Itu pertama tuh jauh dari keluarga. Jelas ya, kita tinggal di New Zealand, keluarga kita kan di Indonesia. Terus kita di New Zealand kan cuma kita aja, karena emang kita kan pendatang juga kan. Dan keluarga kita semuanya di Indonesia, dan emang sulit sih, maksudnya awal-awal tuh waktu kita waktu aku pribadi ya, nggak tahu Kak Andi ya, kalau aku pribadi waktu pertama kali kesini tuh pernah sih 3 bulan pertama itu ngerasain homesick ya, homesick. Dan mikirnya tuh kayak aduh, kalau mamaku, ciciku, adikku, segalanya, terus keluargaku semuanya kan jauh banget kan dari sini kan, dan kita kan biasanya cuma paling kan video callan doang ya. Iya. Cuma video call doang. Tapi ngomong-ngomong tentang homesick itu emang rata-rata muncul buat orang yang tinggal di luar negeri ya. Misal mereka bisa sekolah, bisa kerja di luar negeri, itu rata-rata itu rasa homesick itu akan muncul sekitar 3-6 bulan pertama ya. 3-6 bulan pertama. Habis lolos dari homesick itu ya udah, mereka biasanya bisa moving on gitu guys. Cuma emang kalau jauh dari keluarga tuh ya, contohnya kayak kita kayak Imlek gitu ya. Imlek, terus Natal itu kan kayak kita sendirian doang kan, meskipun ya kita ngerayainnya sama teman-teman kita, cuma emang ada feel yang missing gitu loh sometimes. Jadi kayak umpamanya kayak Imlek nih. Imlek biasanya kita kan kumpul keluarga, terus makan-makan bareng, terus bagi-bagi yang pau bareng, dan serunya tuh beda. Kalau di sini kan kita nggak bisa ngerayain kayak gitu, karena kan kita ngerayain masa cuma berdua doang sama Jaden doang. Aneh gitu ya. Terus yang kedua itu bahasanya berbeda ya. Ya tentu tuh bahasanya pasti beda kan. Di sini kan di New Zealand kan dia pakai bahasa Inggris kan. Emang sih semua orang tuh pasti bisa bahasa Inggris, karena kan memang bahasa Inggris itu kan bahasa yang gampang gitu loh. Dan aku pun waktu pertama kali kesini tuh aku kan nggak bisa bahasa Inggris. Aku nggak bisa bahasa Inggris, tapi terus dengan berjalannya waktu lah, itu juga yang bikin aku tuh kayak pertama kali di sini tuh kayak ada stres dikit gitu loh, karena gitu ya. Temanku siapa yang aku ajak ngomong siapa, karena kan kalau bahasa kan, kalau kita beda bahasa kan repot juga kali ya ngomongnya. Tapi dengan berjalannya waktu ya, mau nggak mau kan dipaksa dengan keadaan, jadi harus bisa berbahasa Inggris itu. Terus yang ketiga itu cari makanan yang sesuai lidah kita. Lidah kita ini kan masih lidah Indonesia banget kan. Mungkin kita kok di sini cari yang kayak pizza, spaghetti segala macam banyak ya, banget, bahkan lebih enak. Cuma sebenarnya makanan sini bukan nggak enak ya, enak, makanan sini juga enak. Cuman misal kita nyari makanan yang benar-benar makanan Indonesia banget gitu ya, kayak ayam penyet gitu kan nggak ada guys. Nggak ada kalau di New Zealand sini. Ya nggak ada. Nah itu dari situ waktu awal-awal tuh juga mikirnya waduh, cari bahan ini susah, bahan A, B, C susah segala macam. Terus aku mau makan ini, pengen ini, itu kayak susah juga ya kan. Mau nggak mau kan kita harus beradaptasi dengan makanan yang ada di New Zealand kan. Ya itu salah satunya, kalau kalian mau cari makanan Indonesia tuh ada, cuma susah gitu loh. Dan taste-nya tuh mungkin a bit different with Indonesian ya. Gitu ya. Ya itu. Tapi ngomong-ngomong tentang makanan,
kalian harus juga lihat video kita yang sebelumnya. Itu tentang kita makan di restoran Indonesia namanya It's Java. Nah, lihat tuh, ditonton video kita sebelumnya. Gue akan kasih card di sini. Oke. Yang keempat itu di sini tuh bahan makanan termasuknya mahal. Mahal contohnya ya? nih, contohnya kayak apa? Kayak buah, ya kan? Buah itu kayak nih kita mau cari grape, terus strawberry. Itu kalau summer itu murah dan banyak. Terus tapi kalau winter itu jadi gini, di New Zealand ini kan 4 musim kan, 4 musim. Jadi dia tuh buahnya tuh beda-beda dan dia ada ini apa? Ada kayak kalau winter tuh buahnya ini, kalau summer buahnya ini. Jadi kayak sometimes tuh kita kayak mau makan buahnya kayak mau makan strawberry terus itu kan nggak bisa. Kalau strawberry, iya kalau strawberry dia summer tuh banyak. Iya. Nah kalau di winter kita pengen strawberry itu adanya yang frozen doang. Nah, tuh. Jadi itu yang bikin agak. Emang ya ada, cuman ya frozen ya guys. Iya. Dan ini ya buah yang paling nggak ada di New Zealand itu adalah buah durian. Adanya ada, cuman frozen semua guys. Yang udah nyampe di sini semua frozen semua ya. Itu mau summer, winter atau fall atau spring pun nggak ada ya. Dan durian itu termasuk buah mahal loh di sini. Iya mahal. Mahal. Tapi satu kecil gitu kalau seingatku sih kalau nggak salah $15 ada loh. Padahal cuma satu itu. Satu mungkin satu kupasan doang gitu. Satu kupasan doang ya. Sorry, cut bentar. Silau banget guys. Nah terus yang ke-5 tuh culture berbeda. Jadi di sini tuh emang culture-nya tuh emang beda banget. Jadi contohnya nih ya, kalau kita mau makan itu kayak kalau di Indonesia biasanya kan ayo mari makan Pak, Ma, mari makan Om, Tante gitu kan. Kalau di sini enggak, kalau kita udah makan ya udah makan aja. Bahkan kalau umpama nih makanan Jaden yang datang pertama ya, dia makan aja gitu loh, karena dia mikirnya apa ya udah kamu enjoy gitu loh, enjoy aja, nggak perlu nunggu kita semua sampai semuanya datang semua sampai terus kita makannya bareng gitu, enggak. Nah itu pertama itu culture-nya tuh beda banget di situ. Makanya buat kalian nih yang baru pertama-tama kali kesini atau kayak punya teman-teman di luar negeri yang yang ya pasti kalau di luar negeri tentunya kan beda tuh. Nah kalian itu jangan pernah kayak mikirnya wah orang ini kok enggak sopan, kok orang ini kok gimana gini, karena emang culture-nya tuh emang beda banget sama kita, betul. Tuh emang beda banget. Terus kayak ada lagi tuh kayak mereka tuh kayak orangnya tuh transparan banget gitu loh. Jadi umpama nih dibilang kan kok kamu tuh jelek banget, nah itu mereka langsung ngomong itu. Tapi kalau kita ya sebagai kayak orang Indonesia tuh kan ngomongnya sorry ya, apa maksudnya itu bukan gitu, dan gitu maksudnya gini. Tapi kalau orang sini tuh ya umpama nggak suka ya, nggak suka sama kayak kita gitu, dia langsung ngomong gue nggak suka cara lo gitu. Pokoknya kamu harusnya gini, jangan gitu. Karena kalau bagiku tuh aku nggak bisa sama kayak yang kamu lakuin kayak gitu. Tuh terus yang tapi justru itu malah mereka tuh transparan gitu ya. Jadi mereka nggak pendam sakit hati atau gimana gitu. Jadi, dan mereka move on-nya cepet loh guys. Misalnya udah bilang kan gua nggak suka cara lo gitu, ya udah selesai gitu guys. Udah sampai situ aja, dia nggak kebawa-bawa sampai baperan gitu, enggak. Nah terus yang ke-6 tuh cara bertemannya tuh berbeda. Cara bertemannya mereka tuh berbeda. Jadi seumpamanya nih kita nih ya kayak berteman, kalau di Indonesia tuh kayak temenannya kan maksudnya kayak apa ya, kalau aku tuh kayak temenan di sini tuh kayak emang kayak totally different gitu loh. Maksudnya kayak orang-orangnya tuh kayak ya mungkin emang isi going, emang enjoy gitu ya, cuma emang beda ya. Sampai aku kayak contohnya gimana sama apa ya, kayak kata-kata kayak susah gitu ya. Susah dikata-kata cuma sampai bisa dirasakan. Wow. Apa ya contohnya Pak, kok sayang coba kayak teman kerja gitu ya, teman kerja. Bedanya apa teman kerja di Indonesia, kan saya pernah kerja di Indonesia sama kerja di New Zealand, bedanya apa teman-temannya? Di sini tuh ya itu tadi sama yang kayak kita mention earlier tadi ya. Jadi misal di sini tuh kalau misal nggak suka ya udah langsung mereka bilang nggak suka gitu, gue nggak suka cara lo gitu. Dan ya habis itu move on gitu aja. Jadi misal apa ya, emang susah sih untuk diomongin susah ya.
emang kayak perasaannya tuh kayak beda gitu loh. Rasanya beda. Iya, ya? beda itu. Tapi orang di sini care-nya care sih ya. Iya, Kalau care-nya care-nya care. care loh. Terus yang terakhir itu kalau buat kita ya itu di sini tuh no maid, no nanny, kan kita punya anak-anak, punya baby kan, no maid, no nanny. Jadi emang kayak apa, di sini tuh apa sendiri. Jadi emang kita kayak masak sendiri, belanja bahan makanan sendiri, terus ganti spray, cuci segala macam itu sendiri. Semuanya memang kita harus lakuin sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa kita mana sebenarnya bisa, cuma kalian mau bayar berapa gitu loh. Karena di sini tuh kalau kalian mau yang ngurus apa panggil maid gitu kan, itu tuh gajiannya tuh dia harus minimum wage, dan itu Minimum kayak wage $20 satu iya, jam. makanya itu kan jadi nggak worth gitu loh. Maksudnya kan kita lakuin sendiri itu masih oke gitu loh. Tuh. Jadi kalau mungkin kalau bagi kalian yang nggak bisa hidup tanpa maid atau nggak bisa hidup tanpa nanny, kayaknya Berat ya, ya bakal berat ya. di sini. Tapi sebenarnya hal itu kalau dilakuin dengan sukacita sih nggak masalah ya. Iya. Maksudnya dengan hati yang sukacita, maksudnya nggak ini ya, nggak dengan tidak menggerutu. Iya. Sebenarnya nggak masalah sih, kalian juga pasti bisa laluin semua itu kok. Itu not a big deal sih sebenarnya. Iya. Lalu kalau untuk sukanya ya guys ya, sukanya itu di New Zealand itu dia adalah negara 4 season ya, atau negara 4 musim ya. Jadi di sini ada musim summer, lalu di sini ada musim autumn, ada winter, dan juga spring. Nah, kalau musim summer itu dia nggak panas-panas amat ya. Suhu paling panas di musim summer itu kalau di kota Auckland itu 22 sampai 25 derajat Celciusan. Jadi nggak panas gitu guys, dan masih sejuk gitu. Dan angin tuh ada terus sepanjang tahun ya. Terus kalau untuk musim autumn itu jadi setelah selesai musim summer, musim autumn kan, autumn itu daun-daun tuh pada rontok semua gitu guys. Dan itu ini ya, untuk foto-foto tuh bagus guys, karena banyak daun-daun yang rontok. Cuman sebenarnya ada satu negatifnya, autumn itu tuh agak berdebu kalau menurut gua, karena kan daun-daun tuh kan kering dan itu kan rontok tuh, kadang tuh bikin berdebuan juga guys. Tapi ya dikit lah, karena masih debu kering kan, organik gitu guys. Kalau mulai masuk winter itu dingin guys, itu mulai dingin sih. Cuman dinginnya juga nggak dingin amat ya, paling dingin itu paling 0 derajat Celcius. Kayak kemarin tuh 3 derajat Celcius tuh dingin tuh, tapi ya nggak dingin amat. Dan di sini kalau kalian mau main salju ya, itu tinggal naik ke gunung aja. Kalau dari Auckland ke Whakapapa atau ke Mount Ruapehu itu cuman sekitar 3,5 sampai 4 jam drive ya. Jadi enak gitu guys. Kalau kalian pencinta ski, olahraga salju, olahraga ski, snowboarding gitu, cocok banget buat di New Zealand nih. Karena ada banyak juga ya untuk ski resortnya ya. Kalau kalian kurang puas di North Island, bisa main ke South Island. Di sana ada kayak Cardrona Ski Resort, itu juga bagus banget, kita highly recommended. Lalu ada lagi musim spring. Nah, musim spring ini kalau bisa gue bilang itu udaranya sejuk banget, pas ya. Dan dia negatifnya itu kalau menurut gue ya, sedikit negatifnya itu banyak pollen. Jadi kalau kalian yang alergi pollen, itu ada spring pollen di sini tuh bisa bikin hay fever gitu. Oke, lalu untuk medicalnya di New Zealand itu hampir 100% gratis ya. Karena misal katakanlah kita ke rumah sakit gitu guys, itu 100% ditanggung oleh pemerintah guys. Contohnya waktu Tirsa ngelahirin Jaden itu 100% gratis ya, kita nggak keluar dari awal ya. Iya, dari awal ya, dari periksa midwife, periksa darah, periksa semuanya itu misal kayak USG scan itu juga 100% gratis. Semua ditanggung oleh pemerintah sampai lahiran. Habis itu lepas dari lahiran pun masih diperiksa pelangket, itu juga 100% gratis, ditanggung oleh pemerintah. Lalu vaksin juga kemarin Tirsa vaksin HPV itu ya. Vaksin HPV Gardasil 9 itu juga gratis.
karena umurnya di bawah 26 Karena tahun. umurnya di bawah 26 tahun. Nah, di sini tuh semua anak-anak gratis semua Anak-anak loh. juga gratis semua loh. Vaksin Anak-anak ini apapun nggak pernah bayar. nggak pernah gratis bayar, semua gratis. Periksa ke dokter malah jadi juga gratis. Periksa ke dokter juga gratis. Tapi harus Apa? Tapi kan harus citizen. Tapi harus citizen atau resident. resident visa. Lalu untuk ke dokter tuh juga murah ya di sini ya. Periksa dokter itu cuman $10, tergantung areanya sih. $10, dan untuk resepnya itu hanya $5. Bahkan di area-area tertentu itu gratis. $5 itu per obat ya. Jadi misal kalian diresepin 3 obat gitu ya, berarti $5 kali 3, cuma $15 doang biayanya. Kalau kalian mau cari obat gratisan, pergilah ke area-area di mana obatnya gratis. Itu kalian bisa klaim obatnya tuh gratis. Untuk di sini juga sekolahnya gratis guys, untuk New Zealand resident dan citizen pastinya itu gratis. Jadi Jaden ini misal nanti masuk primary school, dia sampai secondary school itu adalah dia SMP dan SMA di merge jadi satu, atau college itu juga gratis semuanya. Polusi udara di sini minimum banget ya, hampir minimal banget ya, hampir nggak ada polusi di sini ya. Ya ada, cuma nggak yang sampai. Ada, cuman nggak sampai ini ya, nggak sampai nyesek gitu ya. Karena di sini udaranya bersih banget guys. Itu gua alamin sendiri sih. Lalu untuk ikan ya, untuk ikan-ikanan kayak ikan salmon, tuna itu murah di sini guys. Jadi ikan salmon, tuna murah ya. Mungkin Tisa bisa cerita dikit. Ya karena lebih murah. Kalau di Indonesia tuh emang semua kualitasnya, mahal, ya? kualitasnya baik semua kan. Cuma kalau di Indonesia kan tergolong mahal kan, ikan salmon, tuna, kayak yang ikan-ikan buat sushi itu kan mahal. Kalau di sini tuh malah ikan kayak gitu tuh malah murah. Tapi kalau kita mau cari kayak ikan gurame, terus ikan kakap, itu malah mahal guys. Bener, snapper malah mahal. Nah, itu juga snapper itu. Ikan kakap tuh. Ikan kakap mahal. Itu mahal tuh. Itu malah mahal. Tapi kalau makan kayak salmon, tuna gitu malah murah banget kalau di sini. Jadi emang kebalikan kali ya. Terus kita balik ngomongin ini ya, benefit lagi ya. Kalau misal nih buat kalian yang udah resident atau citizen di New Zealand, itu misal kalian sampai lost job, jadi unemployed kan, itu di situ ada yang namanya unemployment benefit. Unemployment benefit itu kalian dapat benefit terus dari government itu sekitar $150 per minggu, $150. Dan juga di situ ada juga accommodation supplement ya. Jadi government akan bayarin kalian tempat tinggal. Jadi entah kalian ngeren atau mortgage itu bakal dibantu oleh government. Tapi gitu, ya siapa yang mau. Oke guys, sekian dulu video dari kita tentang suka dukanya kita di New Zealand. Kalau kalian masih punya pertanyaan, tanya aja, tulis di kolom komentar bawah. Alright, jangan lupa klik like, share, and subscribe, dan juga nyalain loncengnya supaya kalau kita upload video terbaru kalian dapat notifikasinya. Oke guys, thanks for watching. God bless you all. Bye bye.